Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pada saat ini kita masih dalam pembelajaran jarak jauh dengan metode daring. Ya, semoga kamu tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita akan mempelajari bab tentang teorema Pythagoras. Ya, ini merupakan bab pertama di awal semester ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menganalisa teorema Pythagoras. Kedua, siswa dapat menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Siswa dapat menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Berikutnya, siswa dapat menguji tiga bilangan apakah termasuk triple Pythagoras atau bukan triple Pythagoras. Berikutnya, siswa dapat menerapkan teorema Pythagoras dalam permasalahan yang nyata. Oke, ini sejarah singkat tentang Pythagoras. Pythagoras itu adalah nama seseorang yang hidup pada 582 sampai 496 sebelum Masehi. Dia seorang warga Yunani. Jadi nih, Pythagoras ini dia menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga adalah jumlah dua kuadrat sisi-sisi yang lain. Sebetulnya ilmu ini sudah ada sebelum dinyatakan oleh si Pythagoras, cuman dia yang mengemukakannya. Ya, ini adalah sejarah singkat tentang si Pythagoras. Nanti kamu bisa mencari tentang sejarahnya di rujukan-rujukan yang lain. Oke, baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Ya, ini tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini merupakan dia tadi, ya, sisi miringnya merupakan kuadrat sisi miringnya merupakan jumlah dari kuadrat dua sisi yang mengapitnya. Ini misalnya kita misalkan suatu segitiga siku-siku, ya, misalkan nih A-nya dia sebagai tingginya, B-nya dia sebagai alasnya, dan C-nya sebagai sisi miringnya, atau nanti dikenal dia dengan istilah hipotenusa. Ya, sisi miring adalah hipotenusanya. Jadi nanti anak-anak mesti ingat, nanti misalnya ada diketahui di dalam soal, diketahui panjang hipotenusanya sekian, berarti itu merupakan sisi miringnya dari segitiganya. Ya, jadi dia satu lagi, sisi miring ini atau hipotenusa merupakan sisi terpanjang di dalam segitiganya. Ya, hipotenusa itu sisi terpanjang dalam segitiganya, dan dia terletak di depan sudut terbesarnya. Di sini sudut terbesarnya dia sudut siku-siku. Oke, jadi untuk ini konsep ini, ya, jadi dia tadi udah dikemukakan waktu di sejarah Pythagoras. Sisi miring ini merupakan, ya, kuadrat sisi miringnya merupakan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Ya, makanya di sini dituliskan kalau pada ini kita pemisalan A, B, C-nya, tadi udah Bapak kasih sini keterangannya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, jadi kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah dua kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Ya, ini makanya ini konsep dasar Pythagorasnya. Dan ini Pythagoras ini dia berlaku hanya pada segitiga siku-siku konsepnya ini. Ya, walaupun tiada kebalikan dari Pythagoras atau menjadi jenis segitiga yang lain, nah, itu nanti ada lagi pembahasannya.
Tapi dia ingat, konsep Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Ya, jika ini C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2, ya, atau cara mencarinya, kan ini kan C pangkat 2. Kalau mencari C-nya, sama dengan akar pangkat 2 dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Ya, ini secara persamaannya. Kemudian, kalau ditanya C-nya, kalau dia ditanya nilai B-nya, nah, secara aljabarnya kan dia sudah kita pelajari, ya, B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Itu kalau yang ditanya B pangkat 2. Kalau nilai B-nya, ya, nilai B-nya sama dengan akar pangkat 2 dari C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Begitu juga dengan mencari A pangkat 2-nya. Ya, sama dengan C pangkat 2 kurang B pangkat 2. Atau kalau mencari nilai A-nya saja, A sama dengan akar pangkat 2 dari C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Jadi nanti kalau kita ada soal untuk mencari nilainya, ini mesti kita ingat rumusnya ini tadi. Dan kita ingat dia yang mana sisi miringnya, sisi tegaknya. Jadi ini sebagai dasar konsep-konsepnya pada pembelajaran Pitagoras ini. Oke, kita lanjutkan. Di sini langsung Bapak berikan contoh. Ya. Sebuah persegi panjang ABCD mempunyai panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Tentukan panjang diagonal dari persegi panjang tersebut. Ya, ini pada persegi panjang kita telah mempelajarinya pada kelas 7 lalu, ya, pada segi 4. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, ya, ini misalnya ada gambar persegi panjangnya ABCD, ya. Ini dia yang mau ditanya di sini, diagonalnya. Ya, diagonalnya. Jika tadi panjangnya dia 8, lebarnya dia 6, berapa panjang diagonalnya? Nah, berarti diagonal kan tadi disebut juga dengan sisi miring atau hipotenusa. Ya. Jadi, untuk mencari hipotenusanya atau sisi miringnya, tadi konsepnya dia tadi, ya, kita mencari diagonalnya atau C-nya tadi. Ya, konsepnya tadi akar pangkat 2 dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ya, cuma untuk mencari sisi miring lah dia yang dijumlah dua sisi kuadratnya, kuadrat dua sisi yang lainnya. Untuk yang lain tadi dikurangkan. Oke, biar kita selesaikan soal ini tadi, diketahui tadi A-nya, ataupun kalau dalam ini langsung aja kita buat dalam permasalahannya langsung, ya. Jadi A-nya bisa kita ganti sama panjang, B-nya bisa kita ganti sama lebar, ya. Jadi C sama dengan akar pangkat 2 dari panjang pangkat 2 tambah lebar pangkat 2. Jadi sama dengan, ya, tadi panjangnya 8 pangkat 2 ditambah lebarnya 6 pangkat 2. Nah, ini menyelesaikannya bukan ditambah dulu. Ini diselesaikan dulu perpangkatannya, ya. Jadi 8 pangkat 2 itu sama dengan 64 ditambah 6 pangkat 2, 36. Nah, ini kita jumlah dulu. 64 tambah 36 sama dengan 100. Akar dari 100 sama dengan 10 cm. Jadi panjang diagonal pada persegi panjang ini adalah 100 cm. Oke, ya, semoga kamu dapat dengan mudah memahaminya. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Ya, sekarang kita masuk ke menentukan jenis segitiganya dari Pitagorasnya. Ya, apa bisa menentukan jenisnya? Bisa, ya. Jadi dia nih konsepnya tetap sama, konsep Pitagorasnya, ya. Ingat, Pitagoras ini seperti ini tadi, seperti yang awal udah Bapak beritahu tadi, konsepnya dia tetap kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah dua kuadrat sisi yang lainnya. Oke, jadi untuk menentukan jenis segitiga nih, bagaimana? Ingat dia, ya. Kalau dia rumusnya seperti ini sama, berarti dia nih segitiganya sama dengan siku-siku. Berarti kan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah, ini konsep ini kan sama seperti ini, konsep Pitagoras. Nah, karena
Konsep Pitagoras ini berlaku hanya pada segitiga siku-siku. Oke. Nah, kalau dia seperti ini, berikutnya, nah, jika kuadrat sisi miringnya lebih kecil dari jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, nah, maka dia segitiganya nanti segitiga lancip. Jika dia kuadrat sisi miringnya lebih kecil daripada jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, maka dia nanti membentuk segitiga lancip. Ya, itu aturannya. Jadi kalau yang berikutnya, jika kuadrat sisi miringnya lebih besar nanti nilainya daripada jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, maka nanti segitiganya adalah segitiga tumpul. Nah, jadi yang sama seperti konsepnya ini, hanya dia konsep segitiga siku-siku ya. Kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Nah, kalau disama dengan, kalau dia lebih kecil dia segitiga lancip, kalau dia lebih besar dia segitiga tumpul. Oke, untuk lebih gampang lagi memahaminya, biar Bapak berikan contoh. Ya, nah, tentukan jenis segitiga berikut jika panjang sisi-sisinya yang pertama 12, 13, dan 5 cm. Yang kedua, yang B-nya 8, 7, dan 6 cm. Untuk menyelesaikan persamaan berikut, ya, tetap konsep Pitagoras tadi yang kita gunakan. Ya, untuk yang A-nya dulu, ya, 12, 13, dan 5 cm. Ya, ini dia tadi panjang-panjang sisi-sisinya. Oke, konsepnya nih tetap sama. Nah, ini kenapa Bapak buat titik-titik sini? Kita belum tahu nih, apakah nanti kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah dua kuadrat sisi yang lainnya, atau lebih besar atau lebih kecil. Nah, karena kita mau menentukan jenis segitiga ini. Ya, jadi kita lanjutkan. Oke, sebelum ke situ, ini sebagai pembelajaran mesti diingat, kalau begini soalnya, ya, yang mana sebagai A, B, atau C-nya. Nah, ingat tadi di awal bahwa C-nya itu atau sisi miringnya atau hipotenusa itu merupakan sisi terpanjang dari segitiganya. Nah, makanya walaupun dia diletakkan secara acak, lihat aja soalnya mana sisi yang terpanjangnya itu merupakan, ya, mana sisi terbesarnya itu merupakan sisi terpanjangnya atau hipotenusanya. Di sini yang paling besar yang mana, nak? Pada soal yang A adalah yang 13. Ya kan? 13, berarti ini 13 sebagai C. Untuk A sama B-nya tidak ada masalah mau yang mana, karena dia nanti mau ditaruh di pertama, di kedua, tidak ada masalah. Yang penting kita harus menentukan yang C-nya atau sisi miringnya yang mana. Sisi miringnya merupakan sisi terpanjangnya, ya. Nah, makanya nilai yang paling besar itulah merupakan nilai C-nya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini terbesar tadi 13, berarti C-nya nanti kita buat 13 pangkat 2. Ini belum tahu kita lebih besar atau lebih kecil, atau sama dengan, ya, sama dengan 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Oke, 13 pangkat 2 berapa? Ya, 169, 12 pangkat 2, 144, ditambah 5 pangkat 2, ya, sama dengan 25. Nah, ini kita jumlahkan dulu. Ya, ini 169. Ya, jadi 144 tambah 25 sama dengan 169. Ternyata nilainya sama. Nah, kita buat sini sama dengan. Kalau sama dengan berarti tadi apa konsepnya? Nah, kalau sama dengan berarti dia segitiganya apa, nak? Segitiga siku-siku. Nah, sudah sesuai dia, sama dengan. Oke, sekarang kita periksa yang bagian B-nya. Yang B-nya tadi, ya, dia panjang sisinya 8, 7, dan 6 cm. Oke, jadi yang sebagai sisi miringnya atau hipotenusanya yang mana? Ya, yang jadi sisi miring atau hipotenusanya, ya, yaitu sisi yang terbesarnya, ya, atau nilai terbesarnya atau sisi yang terpanjangnya itu di sini 8 cm. Konsepnya tetap sama dia, ya, C pangkat 2, A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Sini kita belum tahu sama dengan lebih besar atau lebih kecil. Oke, kita selesaikan. C-nya tadi kan sisi yang terbesar atau terpanjangnya. Oke, di sini 8 pangkat 2. Ya, ini kita belum tahu. 7 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Ini kita selesaikan dulu. 8 pangkat 2 itu tadi 64,
7 pangkat 2, 49 tambah 6 pangkat 2, 36. Ini kita jumlahkan dulu. 49 tambah 36. Hasilnya berapa? Ya, merupakan 85. Dan ini tadi 64. Ternyata 64 ini sama 85 dia lebih kecil dari 85. Ingat tadi, kalau lebih kecil berarti dia segitiga ini merupakan, maka segitiganya segitiga lancip. Ya. Nah, udah. Jadi tadi kita dari sisi-sisinya kita dapat mengetahui jenis segitiganya. Ya, kita bertambah lagi ilmu kita. Dulu di kelas 7 dia cuma jenis-jenisnya aja. Sekarang kita pandang dari ya, Pitagorasnya pun bisa kita menentukan jenis segitiganya dengan mengetahui panjang sisi-sisinya. Oke, sampai sini semoga kamu bisa dapat memahaminya. Kita lanjutkan lagi untuk yang pembahasan ini. Sekarang kita masuk ke triple Pitagoras atau tigaan dalam bahasa Indonesianya, triple-nya ya, tigaannya. Oke, konsepnya tetap sama deh, konsep yang awal ya, bahwa kuadrat sisi miringnya merupakan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, tigaan. Berarti ini tigaannya dia tigaan yang menyangkut tentang besaran tigaan yang berhubungan dengan nilai A, B, sama C-nya ya. B sama C-nya, jadi dia mencocoki rumus yang ini. Nah, tidak seperti tadi lebih besar atau lebih kecil, dia mesti sesuai dengan ini, sama dengan. Oke, untuk lebih jelasnya biar Bapak berikan contoh ya. Tentukan apakah tigaan berikut merupakan triple Pitagoras atau bukan ya. Langsung aja nih kita berikan supaya langsung dimengerti. Yang penting konsep ini tetap enak ya. Nah, konsepnya tetap sama, triple tigaan. Apakah yang soal yang A15, 8 sama 17 ini merupakan tigaan Pitagoras ya? Apakah angka 15, 8 sama 17 ini sesuai dengan tigaan ini, rumus ini? Kalau udah sesuai berarti ya betul. Nah, ya, kemudian yang B 10, 20, 15. Nah, apakah ketiga-tiga bilangan ini atau tigaan ini atau triple ini sesuai dengan rumus ini? Nah, makanya untuk itu mesti kita periksa dahulu. Ya, oke, kita selesaikan. Ya, kita selesaikan dulu yang A-nya. Pertama di 15, 8 sama 17. Ya, 15, 8 sama 17. Yang terpanjangnya kalau yang mana? Nah, ingat tadi panjangnya yang kalau yang 17. Ya, jadi sebagai C-nya. Jadi 17 pangkat 2 ini tetap dia sebagai C-nya. Ya, 15 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2. Jadi dia 289 titik 225 tambah 664 sama dengan lagi, ternyata 289 ini jumlahkan 289 juga karena sama dengan. Kalau udah sama dengan berarti ini kan ya mencocoki dengan konsep ini atau rumus ini. Berarti dia tigaan ini merupakan triple Pitagoras atau tigaan Pitagoras karena dia sudah menghasilkan dia sama dengan. Untuk yang B-nya kita cek ya, 10, 20, 15. Jadi sisi miring atau C yang mana atau hipotenusanya? Yang bilangan yang terbesar, yang 20. Tetap juga konsepnya sama. Kita titik dulu satu-satu ya. 20 pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2. 20 pangkat 2 sini 400 ya. 225 tambah 100. Kok dijumlahkan jadi 325 sama 400. Ternyata dia tidak sama dengan ya, 400 tidak sama dengan 325. Berarti tigaan ini bukan merupakan tigaan Pitagoras atau bukan triple Pitagoras. Nah, gitu cara mengeceknya apakah tigaan ini triple Pitagoras atau bukan ya. Jadi tetap dia mengacu pada ininya, konsep dasarnya. Kuadrat sisi miringnya merupakan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Oke, semoga anak-anak dapat mengerti untuk tigaan atau triple Pitagoras ini.
Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang dia menerapkannya teorema Pythagoras ini dalam permasalahan yang nyata. Ini biar Bapak langsung kasih contoh. Ya, dari contoh, Pak Ahmad memiliki tanah berbentuk segitiga seperti pada gambar berikut ini. Ya, dia mempunyai lahan seperti ini. Nah, ini kita ya penerapannya dalam nyata ya, dalam kehidupan sehari-hari misalnya, dalam permasalahan nyata. Di sini diketahui ya ukurannya, misalnya lebar tanah Pak Ahmad 12 meter dan panjang sisi miringnya tanah Pak Ahmad yang berbentuk segitiga siku-siku tadi 20 meter, sisi miringnya 20 meter ya. Yang ditanya pada soal ini adalah luas tanah Pak Ahmad adalah berapa. Jadi luas tanah Pak Ahmad yang berbentuk segitiga siku-siku ini berapa? Nah, dengan yang diketahui sisi miringnya 20 meter dan lebarnya dia 12 meter. Oke, jadi untuk mengetahui luas tanah, ingat kan segitiga ya, kita cari luas segitiga. Nah, luas segitiga apa? Kalau dia segitiga siku-siku secara umum dia alas kali tinggi bagi 2. Alasnya belum ada atau panjang belum ada, tingginya sudah ada. Nah, jadi bagaimana menyelesaikannya? Ya, untuk menyelesaikan persoalan ini ya, kita cari dulu panjang tanahnya yang di sini. Nah, nanti dia alas kali tinggi atau ini panjang kali lebar. Ya, baru nanti luasnya. Oke, kita cari dulu. Untuk mencari ini bagaimana? Nah, ingat tadi, ini kan untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Nah, kita menggunakan konsep Pythagoras tadi. Oke. Ya. Nah, tadi kalau dia rumusnya mencari B-nya, dia mencari alasnya. Sama dengan akar pangkat 2 dari C pangkat 2 kurang A pangkat 2 atau sisi miringnya. Ataupun dalam konsep nyatanya mencari panjangnya ya, panjang diameter tanahnya tadi yang berbentuk segitiga dikurang ya, dikurang lebarnya ya. Jadi dia tadi panjang sisi miringnya 20 pangkat 2 dikurang lebarnya 12 pangkat 2, sehingga kita penyelesaiannya 400 dikurang 144. Maka panjang tanah Pak Ahmad adalah akar dari 256 sama dengan 16 meter. Oke ya, jadi sudah dapat panjangnya, sudah dapat lebarnya tadi, tinggal kita mencari luas tanah Pak Ahmad. Oke, maka luas tanah Pak Ahmad adalah, karena ini segitiga ya, rumus segitiga yang kita gunakan. Oke, rumus segitiga alas kali tinggi bagi 2, karena ini segitiga siku-siku ya. Langsung aja alasnya tadi berapa, sebagai panjangnya tadi 16 meter dikali tingginya sini lebarnya 12 meter dibagi 2, sehingga hasilnya menghasilkan 96 meter persegi. Maka luas tanah Pak Ahmad adalah 96 meter persegi. Oke anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bapak masalah teorema Pythagoras ya. Sudah dari tadi konsepnya, membedakan segitiganya, dan sampai dalam menyelesaikan permasalahan yang nyata. Semoga kamu dapat menyerapnya dengan baik ya. Tapi sebelum Bapak akhiri video ini, jangan lupa kamu like dan subscribe. Jangan lupa nanti berikan nama kamu di kolom komentar sebagai tanda absensinya. Ya, sebelum Bapak tutup video ini, ya, di sini Bapak ada mengasihkan soal latihan untuk mengulang kembali apa yang Bapak jelaskan tadi. Ya, di sini ada beberapa soal. Yang pertama, sebuah persegi panjang ABCD mempunyai panjang 24 dan lebar 10. Tentukan panjang diagonal dari persegi tersebut, persegi panjang tersebut. Oke, kemudian yang kedua, nanti ini dicari ya, ini tadi udah Bapak contohkan. Yang dua, tentukan jenis segitiga berikut jika panjang sisi-sisinya 9, 8, dan 6 cm. Nah, ini tadi udah Bapak jelaskan juga. Yang ketiga juga, tentukan apakah tigaan berikut merupakan triple atau bukan, triple Pythagoras atau bukan. Yang keempat, ya, ini macam contoh yang terakhir tadi, ya, ini cuman
Sebuah kolam berbentuk segitiga sisiku memiliki sisi miring sepanjang 30 meter dan sisi alas 20 meter. Tentukan luas kolam tersebut. Oke, semoga kamu dapat menyelesaikan dengan baik. Demikianlah penjelasan Bapak untuk hari ini. Dan jangan lupa kamu menyelesaikannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah penjelasan dari Bapak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.